Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, adik-adik dan sahabat semuanya, kembali lagi di channel kita yaitu Habib Qasim. Yang belum subscribe, subscribe dulu karena dengan subscribe kalian membantu konten ini dan terus saya berkarya. Jadi ada uh, pagi ya, selamat pagi ya. Sekarang lebih tepatnya adalah pukul berapa ini kita lihat, pukul 3 kurang 5 menit. Habis masak tadi temen. Itu coba lihat aja. Habis masak kita langsung konten. Luar biasa sekali, ini diupload pagi ini. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang eh, apa ya, kisi-kisi soal untuk ujian, terutama di bagian turunan. Ada 5 soal yang akan saya bahas, yaitu tentang turunan fungsi. Seperti apa keseruannya, langsung cekidot, ini dia videonya. Kita siapkan dulu ya. Oke, kita lihat videonya. Soalnya seperti ini ya. Soalnya saya baca. Apabila fungsi fx, saya terangkan dulu ya. Oke. Apabila fungsi fx x kuadrat min 1 per x tambah 1, maka f aksen x adalah, jadi ketika ada tanda aksen itu sebenarnya adalah turunan. Jadi kalau ada tanda aksen 1 di atas, tapi kalau dia tandanya minus 1 itu artinya fungsi inverse ya. Jadi bedakan antara inverse dengan aksen. Jadi kalau ada tandanya f1 gini, aksen x, ini artinya adalah turunan pertama. Turunan pertama. Berarti kalimat tanya di soal ini adalah kalimat turunan pertama. Saya tulis dulu turunannya. Fx gitu sama dengan x kuadrat 1 per x ditambah 1. Nah, ketika yang diturunkan adalah terhadap x, maka yang punya variabel x saja yang diturunkan. Kemudian gimana yang tidak punya variabel x? Kalau dia bilangan konstanta, udah pasti langsung secara singkatnya langsung 0 gitu ya. Kita mulai f aksen gitu ya. Nah, ini pindah ke depan. Ini pindah ke depan. Saya terjemahkan dulu aja, saya terjemahkan dulu ya. F x gitu sama dengan x kuadrat min, ini kita rubah menjadi x min 1 ditambah 1. Nah, yang dulunya dia penyebut kemudian naik menjadi pembilang, itu boleh asalkan pangkatnya diberi tanda kebalikannya. Kalau pangkatnya adalah negatif berarti pindah jadi positif. Kalau pangkatnya positif naik jadi negatif. Seperti itu. Nah, karena ini pangkatnya pertama positif ya di sini, kemudian saya naikkan jadi negatif. Maka f aksen x itu sama dengan ini pindah ke depan ya. Saya beri tanda biar lebih mudah memahaminya. Berarti 2 dikali x 2 min 1 dikurang, ini pindah kan, negatif kan di sini, berarti dalam kurung negatif 1 x negatif 1 per dikurang 1. Nah, 1 ini itu tidak punya variabel x, maka sudah pasti ini 0, berarti ditambah 0 gitu ya, karena tak punya variabel x tadi. Nah, kemudian gimana caranya? Jangan f aksen x gitu itu sama dengan 2 x 2 dikurang 1 kan 1 ya. 1 enggak usah ditulis, berarti didiamkan aja. Negatif ketemu negatif, positif tandanya. 1 enggak usah ditulis, negatif 1 negatif 1 berarti x negatif 2 ditambah 0 juga enggak perlu ditulis. Nah, apakah di sini sudah ada jawabannya? Sudah. Maka jawabannya adalah ini ya. Berarti lebih tepatnya adalah E. Mudah dipahami ya.
Semoga pembahasannya mudah dipahami untuk adik-adik semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9. Oke, ini soalnya. Nah, soal nomor 9 ini akan bercerita tentang turunan, tapi di dalamnya adalah pangkat. Seperti apa? Nah, kita pakai langsung aja. Turunan fungsi fx sama dengan dalam kurung 2x kuadrat dikurang 3x tutup kurung pangkat 4 adalah, oke, saya tulis terlebih dahulu ya fungsinya. Saya tulis fx sama dengan gitu 2x kuadrat dikurang 3x tutup kurung pangkat 4. Nah, langkah pertamanya kita gunakan metode permisalan. Saya misalkan gitu ya. Saya garis dulu. Saya misalkan U itu sama dengan 2x kuadrat min 3x ya. 2x kuadrat min 3x gitu ya. Kemudian maka U aksen itu sama dengan berapa ini U aksennya? U aksen sama dengan, saya pakai spidol hitam aja. U aksen sama dengan, ini kan pindah ke depan ya, berarti 2 dikali 2 x 2 min 1 gitu ya, dikurang 1 dikali 3 x 1 min 1. Kenapa ini dapat 1? Karena sebenarnya ini pangkatnya 1. Nah, 1 itu jarang ditulis, jadi tidak familiar gitu. Sudah familiar, jadi tidak ditulis pun orang udah bakal tahu. Nah, maka U sama dengan 2 kali 2 4 x gitu ya, dikurang ini dapatnya 3. Berarti U aksennya 4x dikurang 3. Nah, akibat kita permisalan tadi U itu sama dengan ini ya. Akibat permisalan ini, maka fungsi di sini berubah menjadi, saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini itu yang dulunya 2x kuadrat min 3x gini pangkat 4 ya. Saya anggap ini fungsi ini berubah menjadi, karena ini U ya, karena ini U, maka dia berubah menjadi U pangkat 4. Karena ini U tadi, yang ini pakai ini, maka U-nya pangkat 4. Nah, kalau begitu saya anggap Y itu sama dengan U pangkat 4 gitu ya. Saya anggap Y sama dengan U pangkat 4. Saya cari Y aksen. Oh, mudah ya, Y aksen. Tinggal ininya pindah ke depan. Nah, berarti gimana itu? Kalau begitu didapat 4U 4 min 1. Oke, paham ya? 4U 4 min 1, maka Y aksen sama dengan 4U pangkat 3. Nah, untuk jawaban terakhir, nah, jawaban gitu ya. Maka saya tulis ini, maka f aksen x itu sama dengan ya, f aksen x itu sama dengan U aksen dikali Y aksen. Nah, U aksennya kita dapat berapa? U aksennya kita dapat ini. Y aksennya kita dapat ini. Nah, U aksen. Sekarang U aksennya kita dapat 4x min 3. Y aksennya kita dapat, saya buat dalam kurung gitu ya. Y aksennya kita dapat dalam kurung 4 dalam kurung U pangkat 3. Tutup kurung. Sekarang kita pisahkan kurung-kurung yang tidak berguna. Maka dalam kurung ya masih berguna ini 4x kurang 3
Ini 4 dalam kurungnya saya keluarin karena sudah ada di depannya. U-nya saya rubah menjadi apa? Ini. Berarti saya rubah menjadi 2x tutup kurung ya. Pangkat 2 min 3x pangkat 3. Berarti jawabannya itu sama dengan 4 dalam kurung 4x min 3 kemudian 2x kuadrat min 3x pangkat 3. Maka yang mana ini jawabannya? Lebih tepatnya adalah yang A salahnya 2, yang B salahnya 2, yang C 4 betul, 4x kurang 3 betul, 2x kuadrat min 3x pangkat 3. Berarti yang benar si C ya, si C. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, adik-adik atau untuk siswa-siswi yang mau ujian supaya menjadi pembelajaran. Kita langsung ke soal berikutnya. Saya ambil dulu. Saya ambil dulu ya. Wah. Oke, kita ke soal tadi 10 ya. Tadi 9, sekarang 10. Oke, sekarang 10 soalnya seperti ini. Jika melalui titik P 1,1 pada parabola Y sama dengan 3x kuadrat tambah 5x kurang 7 dibuat garis singgung, maka koefisien A garis singgung tersebut adalah. Oke, ini perlu diperhatikan untuk adik-adik semuanya. Apabila ada kalimat koefisien, itu sebenarnya yang ditanya bukan persamaan garis ya. Ini banyak terjadi kekeliruan nih. Kalau yang ditanya koefisien itu sebenarnya adalah gradien. Maka saya tulis dulu ya. Koefisien itu artinya gradien atau simbolnya M. Koefisien itu artinya gradien atau simbolnya M. Sekarang saya tulis persamaannya. P itu sama dengan 1,1. Maka yang disebut X itu ini, X, dan Y itu ini. Kemudian Y-nya saya tulis sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 7. Oke, sekarang masih ingat tentang gradien? Gradien itu sama dengan turunan pertama dari fungsi garisnya. Jadi fungsi garisnya ini saya permisalkan gitu ya. Misalkan Y itu sama dengan fungsi X gitu. Maka persamaannya berubah menjadi Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 7. Nah, teman-teman masih ingat enggak? Adik-adik semuanya masih ingat enggak bahwa gradien itu sama dengan f aksen X. Nah, kalau begitu kita cari f aksen X dulu di sini nih. Tunggu ya, ini saya lingkarin dulu. Nah, kita cari gradiennya ini f aksen X dulu. F aksen X gitu ya. Kita cari f aksen X-nya. Jadi pindah ke depan. Oke, beri tanda dulu. Ya, ini 1 pindah ke depan. 7 tidak ya. Oke, berarti 2 dikali 3x gitu ya. 2 min 1 ditambah 1 dikali 5x 1 min 1 7. Ini karena tidak punya variabel x, maka habis, hilang. Oke, kita lanjut lagi. Maka dapatnya 6x pangkat berapa ini? 6x pangkat 6x gitu ya, ditambah 5. 6x ditambah 5. Berarti di sini apa? F aksen ya. F aksen X sama dengan ini kan? Berarti di sini M.
Maka kita masukkan ya M sama dengan 6. X-nya kita rubah jadi apa? 1. Dapat dari sini. Dalam kurung 1 ditambah 5. Berarti M sama dengan 6 dikali 1, 6 ditambah 5, 11. Berarti M-nya 11. Berarti jawabannya E. Oke, paham ya sampai sini? Kita sudah dapat 3 soal. Soal berikutnya nomor 11. Oke, nomor 11 ini masih tentang persamaan garis singgung. Jadi berarti 10 dan 11 persamaan garis singgung ya. Oke. Saya bacakan soalnya. Tentukan persamaan garis singgung di titik apsis X sama dengan 4 pada kurva fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x adalah. Oke. Jadi kita tentukan dulu, saya tulis apsisnya di sini ya. Variabel x itu sama dengan 4. Kemudian fx saya tulis di sini itu sama dengan x kuadrat dikurang 4x gitu. Sekarang saya ingin tahu bahwa titik yang dilaluinya oleh garis ini itu titiknya di mana gitu ya. Maka saya permisalkan dulu. Saya buat permisalan dulu. Misalkan ya fx itu sama dengan y. Maka persamaan ini berubah jadi apa? Jadi y. Maka saya tulis di sini. Ini jadi y ya. Ini jadi y, berarti y sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Sekarang kita masukkan x-nya. X-nya pakai ini. Berarti y sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikali 4. 4 kuadrat 16. 4 dikurang 4 kali 4 16. 16 dikurang 16 ya habis ya. Berarti y-nya sama dengan berapa? 0. Maka kesimpulannya garis ini akan melalui titik 4,0, di mana 4 itu berorientasi menjadi x dan 0 itu berorientasi menjadi y. Kita sudah menentukan nih garis titiknya. Nah, sekarang kita tentukan gradiennya. Kita tentukan gradien. Gradien itu nama lainnya ya koefisien tadi ya, koefisien arah tadi. Itu gradien juga. Sekarang bahwa gradien itu sama ya, f aksen x sama dengan m. Berarti turunan pertama dari fungsi ini itu adalah gradien. Maka m sama dengan ya x kuadrat min 4x. Ini belum saya turunkan. Kalau begitu saya turunkan dulu ya. M sama dengan ini dapatnya 2x min 4. Nah, kalau yang enggak tahu silahkan komen, nanti saya balas kenapa dapat 2x min 4. Oke, lanjut. M sama dengan 2x min 4. Berarti M kita masukkan x-nya berapa? Ya, x-nya pakai ini nih, yang sudah kita tentukan tadi. Berarti 2 dikali 4 dikurang 4. 2 kali 4 8. 8 dikurang 4 4. Maka M sama dengan 4. Langkah berikutnya kita menentukan persamaan garisnya. Karena yang ditanya adalah persamaan garis ya. Persamaan garis. Nah, yang ditanya persamaan garis. Jadi untuk menjawab persamaan garis itu ini nasinya sudah datang, tinggal sahur. Tapi kita selesaikan dulu ya. Sambil sahur sambil makan kita. Oke. Persamaan garisnya menggunakan rumus ini. Adik-adik, y sama y dikurang y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Oke. X kita masukkan bau ndak konsen. Nasi di sini. Oh, aduh kacau nih. Y tetap Y ya, Y tetap Y.
Y satunya berapa? Y satunya ini kita dapat 0 ini tadi, berarti 0 ya, sama dengan M nya kita dapat ini, berarti 4 dalam kurung X tetap X dikurang X satunya dapat 4. Berarti kan ini sisa Y ya, Y dikurang 0 itu sisa Y. Y sama dengan, nah ini kita kofaktorkan adik-adik, 4 dikali X, 4 dikali 4. Berarti 4 dikali X kita dapat 4X, 4 dikali 4 kita dapat negatif 16. Oke. Ada jawabannya? Tidak ada, karena salah satu ruas kita harus 0. Jadi kita pindahkan aja ruasnya. Maka saya pengen memindahkan Y. Nah, Y saya pindahkan. Ketika Y saya pindahkan, yang dulunya positif pindah ruas jadi negatif. Berarti 4X gitu ya, itu dikurang Y dikurang 16 sama dengan 0. Maka ini jawabannya. Maka yang mana jawabannya ya adik-adik? A salah ya, salahnya di sini positif, Y-nya harus negatif. B 4X dikurang Y dikurang, oh ya, jawabannya adalah B. Yang C salah karena Y-nya positif, sedangkan yang D ini juga salah, Y-nya negatif, yang ini negatif semua. Oh ya, ini 4X-nya yang negatif. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini soal terakhir ya. Soal terakhir. Ini dia soalnya. Saya taruh sini aja. Di situ aja. Oke, soal terakhir. Oh, ini pecahan. Kita lihat pecahan ternyata. Saya tulis dulu. Fx itu sama dengan setengah X kuadrat ditambah 3/12 X pangkat 3 gitu ya. Nah, ketika adik-adik semuanya disajikan sebuah data atau sebuah soal pecahan, langkahnya bukan langsung kita turunkan, tapi kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan, karena itu sangat mempermudah kita. Nah, ini soal ini bisa kita sederhanakan nih. Itu bisa menjadi setengah X kuadrat gitu ya. Ini saya bagi 3, saya bagi 3 dapat 1, saya bagi 3 dapat 4. Jadi ditambah 1/4 X pangkat 3. Nah, oke. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian apa yang ditanya? Turunan pertama, sesuai lambangnya ya. Kalau yang ditanya turunan berarti aksen X gitu ya. Oke, kalau yang ditanya turunan berarti aksen X. Nah, kalau yang ditanya turunan aksen X, maka kita tinggal pindahkan aja. Ini pindah ke depan, ini pindah ke depan ya. Maka kita dapat tulis 2 dikali setengah X pangkat 2 min 1 ditambah 3 dikali 1/4 X pangkat 3 min 1. Nah, ketika adik-adik kebingungan kalau ada pecahan campuran, itu semuanya jadikan pecahan biasa dulu. Jangan jadikan desimal, nanti mempersulit. Nah, kalau udah begitu gimana? Kalau udah begitu berarti kita coret apa yang bisa dicoret. Ini saya coret. Ini kan tidak bisa dicoret ya, jangan. Nah, ketika ini dicoret, itu sisa X gitu ya, 1 dikali X sisa X, 2 dikurang 1, 1, itu tidak usah ditulis, ditambah 3/4 X pangkat 2. Maka kira-kira jawaban yang tepat yang mana ini? Jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat A salah, B salah, C atau E? Ya, yang benar C ya. C. Yang E itu salahnya karena di sini pangkatnya 3. Oke, berarti yang C. Oke, itu semua adalah pembahasan 5 soal persiapan UAS untuk adik-adik yang mau ujian UAS. Semoga
antum semua lulus dan selamat menikmati hari puasanya. Jangan lupa berbuka puasa dulu. Ini dia buka puasa. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang keliru, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.